Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu alat peraga mata pelajaran PAI. Materi akidah akhlak. Adapun tema alat peraga yang pertama yaitu pengenalan nama malaikat beserta tugasnya. Pada contoh alat peraga pada sisi kiri dan kanan ini terdapat nama malaikat, dan pada kantong saku di bawah ini terdapat tugas malaikat, dan tugas siswa adalah memasangkan tugas malaikat pada namanya. Adapun contohnya adalah di sini terdapat petunjuk. Jadi Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu, maka kita memasangkan petunjuk ini sesuai dengan tugas Jibril. Kemudian selanjutnya yaitu Munkar Nakir. Munkar Nakir bertugas untuk bertanya di alam kubur, maka kita memasangkan petunjuk ini sesuai dengan tugas Munkar Nakir ini, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh alat peraga yang kedua, yaitu mata pelajaran PAI dengan materi Al-Quran dengan tema mengenal hukum-hukum tajwid. Pada alat peraga ini terdapat nama hukum-hukum tajwid seperti izhar, ikhfa, dan seterusnya. Pada bagian tengah lingkaran terdapat nun, sukun atau tanwin, dan tugas siswa adalah memasangkan dengan huruf yang sesuai. Contohnya ketika nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan hukum tajwid iklab. Maka petunjuk arah ini kita arahkan ke hukum bacaan iklab. Kemudian jika sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, a, go, ain, kho, maka hukum bacaannya adalah izhar. Petunjuk ini kita arahkan ke hukum bacaan izhar, dan begini seterusnya. Jadi inilah tadi alat peraga yang saya presentasikan, yang dimana menurut saya alat peraga ini cukup memudahkan siswa untuk mempelajari atau memahami mata pelajaran ini. Cukup sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Muhlisa dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas pelajaran IPA dengan materi ciri-ciri makhluk hidup dan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan hampir memiliki kemiripan. Namun di sini saya akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Adapun proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada metamorfosis kupu-kupu yaitu yang pertama, telur kupu-kupu. Bentuk telur kupu-kupu sangat kecil dan biasanya diletakkan di atas atau di bawah daun tanaman sehingga kita sangat sulit untuk menemukannya. Dan yang kedua, ulat atau larva. Ketika telur sudah menetas, maka seekor ulat pun akan keluar. Dan yang ketiga, kepompong. Ketika proses ulat sudah selesai, maka bagian kepompong akan terbentuk. Dari luar kita lihat ulat tidak terlihat sedang melakukan apa-apa, namun sebenarnya ulat sedang berubah dengan cepat di dalam sel-sel yang ada di dalam larva yang akan membentuk mata, sayap, kaki, dan bagian-bagian lainnya.
Dan yang terakhir kupu-kupu dewasa. Ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya. Biasanya kupu-kupu dewasa akan terbang dengan sempurna dalam waktu 3-4 jam dan dia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Dan yang kedua, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan yaitu waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Waktu dapat diukur dengan jam. Seperti yang kita lihat ini adalah jam dinding. Jam dinding biasanya digunakan sebagai pajangan dan juga sebagai media untuk mempercantik ruangan. Dengan adanya jam dinding ini, kita bisa dapat mengatur waktu kita untuk menjalankan aktivitas kita setiap harinya. Dalam 1 jam terdapat 60 menit dan dalam 1 menit terdapat 60 detik. Ya, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini dari Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Adapun materinya yaitu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya. Matahari adalah pusat tata surya. Nah, contoh matahari bisa kita lihat di sini. Matahari termasuk bintang yang kini berusia 4,5 miliar tahun dan tersusun dari gas hidrogen dan helium yang bersinar panas. Matahari berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Nah, matahari adalah objek terbesar dalam tata surya. Diameternya sekitar 1,4 juta kilometer atau sekitar 109 kali lebih besar dari ukuran bumi. Terdapat 8 planet dalam tata surya. Yang pertama itu planet Merkurius. Nah, planet Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil dalam tata surya. Diameter planet Merkurius sebesar 4.879,4 km dan permukaannya padat dengan kawah-kawah. Letak yang dekat dengan matahari membuat suhu planet Merkurius mencapai 430 derajat Celcius. Merkurius mengorbit matahari sekali setiap 88 hari bumi. Jadi, 1 tahun di Merkurius adalah 88 hari di bumi. Nah, planet yang kedua yaitu Venus. Diameter planet Venus mencapai 12.104 km dan merupakan planet terpanas dalam tata surya. Suhunya mencapai 475 derajat Celcius. Di Venus, satu putaran pada porosnya membutuhkan waktu setara dengan 243 hari bumi, dan Venus mengelilingi matahari membutuhkan waktu setara dengan 225 hari bumi. Nah, kemudian bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dan satu-satunya objek astronomi yang diketahui memiliki kehidupan. Diameter bumi adalah 12.742 km sehingga menjadi planet terbesar kelima dalam tata surya. Bumi termasuk planet yang istimewa karena air menutupi 70% permukaannya. Atmosfer bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% lainnya, sehingga makhluk bumi dapat bernapas dan hidup. Satu hari di bumi adalah 24 jam. Bumi mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 365 hari. Nah, kemudian Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari dengan diameter 6.779 km. Mars berukuran sekitar setengah dari ukuran bumi. Mars dikenal sebagai planet merah karena warnanya merah dan tanahnya terlihat seperti besi berkarat. Setahun di Mars berlangsung selama 669,6 sol atau setara dengan 687 hari bumi. Nah, kemudian yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Diameternya sekitar 139.820 km. Jupiter sangat besar sehingga semua planet lain di tata surya bisa muat di dalamnya. Atmosfer Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Sebagai planet gas raksasa, Jupiter tidak memiliki permukaan. Planet ini terdiri dari gas dan cairan yang berputar-putar. Satu hari di Jupiter hanya membutuhkan waktu sekitar 10 jam, dan Jupiter mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 12 tahun bumi.
Nah, kemudian Saturnus. Saturnus merupakan planet ke-6 dari Matahari dan planet terbesar kedua di tata surya kita. Saturnus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan diameter 116.460 km. Ukuran Saturnus 9 kali lebih lebar dari Bumi. Nah, kemudian Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dari Matahari dengan diameter 50.724 km. Ukuran Uranus 4 kali lebih lebar dari Bumi. Satu hari di Uranus memakan waktu sekitar 17 jam dan Uranus membuat orbit lengkap mengelilingi Bumi dalam waktu sekitar 84 tahun Bumi. Nah, yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8 dari Matahari, sekaligus planet terjauh dalam tata surya. Uranus adalah planet terbesar keempat, diameternya sebesar 49.244 km. Volumenya 57,7 kali lebih besar dari volume Bumi. Artinya 57 bumi bisa muat dalam Neptunus dengan sedikit ruang tersisa. Atmosfer Neptunus sebagian besar terdiri dari hidrogen dengan sejumlah helium dan metana. Penyerapan cahaya merah oleh metana menimbulkan warna biru pada Neptunus. Satu hari di Neptunus berlangsung sekitar 16 jam dan Neptunus mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 165 tahun bumi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai susunan tata surya. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu fotosintesis dan prosesnya pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, bagaimana proses fotosintesis terjadi? Ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Yang pertama yaitu air atau H2O, kemudian karbon dioksida atau CO2, kemudian klorofil, dan yang terakhir yaitu cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah, kemudian diserap ke akar, dialirkan ke seluruh bagian tubuh termasuk daun. Kemudian karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lainnya seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara dan kita gunakan untuk bernapas. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.